Menonton video lebih menyenangkan. Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung mau baca buku atau nonton video YouTube aja? Di zaman serba digital gini, pilihannya jadi banyak banget ya. Tapi sebenarnya mana sih yang lebih efektif buat nambah ilmu? Baca buku atau nonton video? Di video sebelumnya, kita udah bahas soal membaca buku mulai dari kelebihan dan kekurangannya, hingga jenis konten yang cocok. Jika kalian belum nonton videonya, silahkan cek di deskripsi ya. Mari kita lanjut pembahasannya pada poin kedua. Menonton video lebih menyenangkan? Nonton video tuh kayak lagi diajarin langsung sama ahlinya. Kita bisa lihat demonstrasi, dengerin penjelasan yang jelas, dan kadang-kadang juga bisa ikutan kuis atau latihan. Makanya gak heran kalau video pembelajaran sekarang lagi ngetren banget. Tapi kadang kita jadi gampang bosen kalau nonton video yang terlalu panjang atau kurang menarik. Mari kita mulai dengan pembahasan kelebihan dan kekurangan menonton video, utamanya sebagai media pembelajaran. Kira-kira apa aja sih kelebihan dari nonton video? Yang pertama, video menggabungkan unsur visual dan audio, sehingga informasi disampaikan secara lebih menarik dan mudah dipahami. Konsep yang abstrak pun bisa menjadi lebih jelas dengan bantuan visualisasi. Yang kedua, banyak video pembelajaran yang interaktif, memungkinkan penonton untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, misalnya dengan menjawab pertanyaan atau melakukan simulasi. Yang ketiga, video bisa diakses kapan saja dan di mana saja, asalkan ada koneksi internet. Ini memberikan fleksibilitas dalam mengatur waktu belajar. Yang kelima, video yang dirancang dengan baik dapat menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar. Terakhir, video sangat efektif dalam mendemonstrasikan proses atau keterampilan tertentu, seperti eksperimen sains atau tutorial memasak. Dalam beberapa penelitian, menunjukkan bahwa video pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan motivasi belajar, retensi informasi, dan pemahaman konsep. Namun tentunya kita harus mengenal juga kekurangan dari menonton video. Di antaranya, yang pertama, video seringkali menyajikan informasi secara singkat dan padat untuk mengurangi rasa jenuh hingga memperkecil penggunaan data internet. Jika ingin memahami suatu topik secara mendalam, mungkin diperlukan sumber bacaan tambahan. Yang kedua, tidak semua video interaktif. Video yang bersifat pasif hanya memungkinkan penonton untuk menerima informasi secara pasif. Apakah konten video ini juga termasuk pasif? 3. Video yang mengandung banyak elemen visual atau suara bisa menjadi distraksi dan mengganggu fokus belajar. Kalian mungkin mengalaminya melalui video pendek yang menyajikan visual yang cukup mengambil alih perhatian. Sound effect yang berlebihan atau pengaturan volume audio di sebuah video juga berpengaruh. Kadangkala itu membuat kalian mengantuk atau justru tidak bisa menangkap apa yang dibicarakan. 4. Kualitas video yang buruk, seperti resolusi rendah atau suara yang tidak jelas, dapat menghambat proses pembelajaran. Kalian pernah mengalaminya juga? Kira-kira kenapa ini berpengaruh? 5. Pembelajaran melalui video sangat bergantung pada perangkat dan koneksi internet yang memadai, terutama saat kita tengah fokus menonton video, tapi di tengah-tengah video terhenti karena koneksi internet yang buruk atau bahkan baterai gawai yang habis. Tentunya ini bisa memecah konsentrasi kita, dan yang parah membuat kita malas dan memilih berhenti menonton. Ngerasa gak sih kalau sekarang banyak orang yang lebih mengandalkan video untuk mencari tahu sesuatu? Ternyata popularitas penggunaan video pembelajaran di era digital saat ini dikarenakan oleh 4 hal ini. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, menyampaikan informasi secara efektif dan efisien, memberikan fleksibilitas dalam belajar, dan terakhir, mendemokratisasikan akses terhadap pendidikan. Terus, apa aja sih jenis konten yang paling efektif untuk dipelajari melalui video? Video pembelajaran yang efektif dirancang untuk menyampaikan informasi secara menarik, jelas, dan mudah dipahami. Berikut beberapa jenis konten video yang paling sering digunakan untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama ada tutorial, penjelasan konsep, wawancara dengan pakar, video presentasi,
testimoni atau ulasan, dan mempelajari kasus nyata. Video pembelajaran yang memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran, dengan catatan untuk selalu memperhatikan pemilihan jenis konten yang tepat dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, sehingga video dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam proses belajar. Itu tadi pembahasan perihal menonton video, mulai dari kelebihan dan kekurangan hingga jenis kontennya. Karena durasinya akan cukup panjang jika digabung dengan pembahasan berikutnya mengenai mana yang lebih baik di antara keduanya. Jadi kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.